Suatu ketika Rasulullah paring pepeling, paring wasiat dateng kula kalih jenengan sedaya sakono lewat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, salah setunggalipun sahabat utawi putra mantu ingkang dipun juluki kalian Rasulullah Babul Ilmi. Jadi Sayyidina Ali niku dianggep entuk julukan saking Rasulullah Babul Ilmi. Kenapa saged dipun juluki Babul Ilmi? Karena piyambakipun ngalim tur pinter. Pintere niku ora gawe minteri Kanjeng Nabi, pintere ora digawe minteri wong, tapi pintere kanggo napa? Ditulakno sahabat-sahabat liya. Membaca riwayat hidup atau manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan salah satu bentuk mahabbah atau kecintaan terhadap waliullah yang bergelar Sultanul Auliya atau raja dari seluruh para wali tersebut. Kecintaan kepada aulia merupakan sarana bagi umat muslim untuk lebih mengenal dan mencintai Allah dan Rasulullah, supaya lebih mencintai sesama manusia dan seluruh makhluk Allah. Mengapa harus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Semasa hidupnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikenal sebagai peletak dasar ajaran Tarekat Qadiriyah. Jemaahnya tersebar di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Biografi atau manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering dibacakan, terutama oleh kalangan Nahdliin. Bahkan, tradisi manakiban dengan membaca sirah perjalanan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang banyak memberikan keteladanan ini sudah menjadi rutinitas dalam pengajian mingguan atau bulanan. Sebagai waliullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga memiliki banyak karomah. Karomah-karomahnya yang masyhur dapat dibaca dalam kitab Manakib Lujainud Dani karya Sayyid Syaikh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji. Gus Munim Asamaroni, pengasuh pondok pesantren atau Ponpes An-Nur dan Majelis Mujahadah Ngajar Jiwo An-Nur Semarang menegaskan hal itu di acara selapanan dan haul Manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ke-884 di Aula Ponpes An-Nur, Pedurungan Lor, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat 27 Oktober 2023 malam. Selapanan dan haul manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kali ini diikuti puluhan jamaah dan masyarakat umum yang datang dari berbagai daerah di Jawa Tengah, khususnya dari seputar Kota Semarang. Gus Munim menjelaskan, kegiatan selapanan di Ponpes An-Nur dihelat saban Jumat malam Sabtu Pahing. Sementara sepekan sekali saban Jumat malam diisi dengan kegiatan ratib, yaitu kumpulan doa dan zikir yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang dibaca berulang-ulang dan rutin. Suatu riwayat itu, Syekh Abdul Qadir itu dijuluki sama para ulama bahwa beliau termasuk salah satu Syekhus Saqalain. Dulu pernah pas waktu zamannya hidupnya Syekh Abdul Qadir, itu ada di antara warga Baghdad atau Jilan itu katakanlah kesurupan, atau ditambani sama orang sana, orang sini, kiai sana, kiai sini, tabib sana, tabib sini, tidak sembuh-sembuh. Terus ada di antara salah satu warga sowan Syekh Abdul Qadir, sowan Syekh Abdul Qadir, ada salah satu warga yang sakit tidak sembuh-sembuh. Terus akhirnya dia bilang kamu bilang saja ke telinganya si siapa yang sakit itu, ya Khanis, saya disuruh sama Syekh Abdul Qadir, engkau disuruh keluar dari jasadnya si Fulan ini, mendengar kata-katanya, kalimahnya, namanya Syekh Abdul Qadir, sing jin yang namanya Khanis itu langsung keluar. Banyak sekali termasuk karomah-karomahnya Syekh Abdul Qadir. Di antaranya juga orang yang mahabbah kepada Syekh Abdul Qadir, hanya mahabbah, hanya cinta tok. Itu pernah suatu ketika Syekh Abdul Qadir pas jalan-jalan di pinggir jalan itu ada kuburan, di tengah kuburan beliau itu mendengar suara tangisan mayit, suara tengah. Syekh Abdul Qadir itu kan termasuk orang yang mempunyai keistimewaan atau kelebihan bisa berbicara dengan mayit, bisa mengetahui keadaan si mayit. Si mayit itu tadi bilang, ya saya itu orang yang mahabbah kepada engkau, saya yang muhibbin kepada engkau. Katanya engkau bisa sedangane bisa memberi syafaat kepada orang yang mahabbah kepada kamu. Sekarang buktikan, saya lagi disiksa begini,
Terus akhirnya Syekh Abdul Qadir naik ke atas, naik ke aras, ketemu langsung sama Gusti Allah. Ketemu langsung Allah, ya apa Gusti, tolong bebaskan si Fulan, si mayit itu, si Fulan bin Fulan, dia sudah mahabbah sama saya. Seketika itu langsung Allah Ta'ala merintah sama malaikat bebaskan, dia sudah diberikan syafaat sama Syekh Abdul Qadir, sudah diberi pertolongan sama Syekh Abdul Qadir, bebaskan dari siksa kubur. Mulai semenjak itu beliau tidak akan pernah disiksa lagi. Dengan berkahnya, dengan keramatnya Syekh Abdul Qadir itu seperti orang yang mahabbah saja seperti itu, luar biasa. Apalagi kita seminggu sekali dulu manakib, atau kan sekarang selapan sekali manakiban, kepengen nanam di hati sama jamaah, sama teman-teman, supaya mereka itu mempunyai rasa mahabbah, cinta kepada Syekh Abdul Qadir. Karena yang kita cinta itu bukan hanya Allah tok, bukan hanya Rasul tok, bukan hanya para wali tok, orang tua pun juga harus kita cintai. Jadi tidak hanya kita cinta Allah, cinta Rasul, semuanya perlu kita cintai. Jamaah, tetangga, siapapun perlu. Kita harus belajar menanam mahabbah kepada mereka semua. Jadi yuk belajar dan mencintai semua siapapun juga, apalagi kepada walinya Allah Ta'ala. Dawe Gusti Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu bahkan Gusti Allah itu sudah mencintai wala yahzanun. Jadi seorang wali ini Gusti Allah itu di mereka la khaufun, orang dunia rasa wedi, wala yahzanun, dan mereka tidak gelisah. Pikiran orang kalau mereka tidak punya rasa takut, mereka tidak mempunyai rasa gelisah dan lain sebagainya. Karena termasuk orang yang menjadi pilihannya Allah Ta'ala. Ya tidak beda sama kita istilahnya apa jenengane nikah. Nikah itu kan ada walinya. Walinya tidak ada badal ke wali yang lain. Begitu juga Gusti Allah. Tidak mungkin toh Gusti Allah langsung bicara langsung kepada manusia-manusia. Pasti ada wali-wali nih. Nah, dan wali itu pun ditugasi sama Allah Ta'ala di wilayahnya masing-masing. Ada di Indonesia, ada di Baghdad, ada Surabaya, ada Cirebon dan lain sebagainya. Semuanya mereka mendapat mandat dari Allah Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang bernama lengkap Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Shalih Musa Zangi Dausat Al-Jailani merupakan wali besar yang lahir di desa Nif atau Naif, distrik Jailan, Kurdistan Selatan Irak pada 1 Ramadan 470 Hijriah yang bertepatan tahun 1077 Masehi. Mengenai distrik Jailan, orang-orang Persia menyebut daerah tersebut Kilani. Sementara orang Arab Mesir mengenalnya Al-Jilani, yang kemudian dilafalkan Al-Jailani oleh orang-orang Melayu. Dari sanalah muasal julukan pakar tasawuf ini, Al-Jailani atau lengkapnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semasa hidupnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikenal sangat alim dan wara. Hal ini berkaitan dengan ajaran sufi yang dipelajarinya. Dia suka tirakat, melakukan riyadhah dan mujahadah melawan hawa nafsu. Selain penguasaannya dalam bidang ilmu fikih, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga dikenal sebagai aulia yang memberikan spirit keagamaan bagi banyak umat. Karena itu, banyak ulama yang menjuluki Muhyiddin atau penghidup agama di depan namanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat di Baghdad, Irak pada 11 Rabiul Tsani 561 Hijriah atau 1166 Masehi, atau di usia 89 tahun. Setiap tahun sejak wafatnya, masyarakat muslim di seluruh dunia selalu memperingatinya melalui gelaran haul, hingga haul yang ke-884 tahun ini.